syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan nikmat dan kesehatan sehingga kita bisa berkumpul secara daring pada pagi ini. Pada pagi hari ini kita akan melakukan diskusi evaluasi kegiatan ruang komunitas digital desa dan menyaksikan sosialisasi launching aplikasi pengajuan proposal ruang komunitas digital desa. Seperti yang kita ketahui sebelumnya, teman-teman Duta Digital mengajukan proposal menggunakan Google Form, masih manual ya, dan setelah itu di-download oleh tim verifikator untuk dilakukan review. Namun saat ini sudah tersedia aplikasi pengajuan proposal yang hari ini akan dijelaskan penggunaannya oleh Bapak Firdaus. Sebelumnya mohon izin, kami mohon Ibu Kapus Daing untuk memberikan sambutan dan arahan untuk teman-teman Duta Digital. Untuk waktu kami persilakan kepada Ibu Kapus. Baik, terima kasih Mayang. Bismillahirrahmanirrahim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Selamat pagi, salam sehat semuanya teman-teman. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Telah hadir bersama kita, ada tadi disebutkan Mbak Mayang, ada Mas Firdaus dari PPA, kemudian Pak Muhlis, dan PPK kita sudah hadir. Kemudian teman-teman duta tentunya, tapi saya cek di sini masih 209 orang ya yang hadir nih. Masih ada dari 330 kalau saya tidak salah, pasti 1 dan 2. Semuanya jumlahnya berarti masih ada yang masih tidur pagi nih teman-teman duta nih. Nanti tolong ya diaktifkan kembali semangat teman-teman, kemauan untuk bekerja. Seperti ibu walaupun sudah tua, sakit lagi sekarang ini, suaranya lagi bindeng, tapi karena tanggung jawab maka kemudian harus hadir di tempat kerja. Nah, semangat pagi teman-teman semuanya. Alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala bahwa program Desa Cerdas ini walaupun berjalan sangat pelan dengan kondisi yang memang membutuhkan waktu, kemudian kesesuaian, namun kemudian pelan-pelan tapi pasti kita bergerak bersama, dan alhamdulillah dari pihak PPA telah memfasilitasi teman-teman semuanya, yaitu aplikasi untuk menginput proposal-proposal yang kalian akan masukkan atau usulkan kepada pihak Pusdaing yang akan di-approval untuk diserahkan ke PPA. Nah, ini menjadi satu kesyukuran, terutama kita semuanya, Ibu, bahwasanya kalian juga tidak perlu capek-capek ya, tapi karena memang sudah dan langsung terkonek, karena dari kami juga bisa memonitor. Nah, nanti seperti apa operasional daripada aplikasi ini nanti akan disampaikan langsung oleh Pak Firdaus yang akan menyampaikan kepada kita semuanya terkait dengan aplikasi ini. Mungkin itu saja teman-teman semuanya, kita mari dengarkan bersama semuanya terkait dengan cara-cara penggunaan daripada aplikasi ini. Demikian mungkin yang Ibu sampaikan sebagai pengantar saja, sebagai penyemangat saja. Dan Ibu selalu monitor ya teman-teman semuanya, bahwa di dalam event-event saat-saat seperti ini, kehadiran teman-teman itu sangat kita butuhkan. Bagaimana dengan keseharian kalian yang tidak termonitor langsung oleh Ibu gitu loh. Hari ini saya memantau langsung, tapi ternyata belum semua teman-teman duta hadir. Nah, ini sedikit membawa rasa ada kecewa Ibu, ada prihatin Ibu, karena
Ibu selalu menyemangati kalian adalah untuk kebaikan teman-teman semuanya sendiri. Silakan kita lanjutkan lagi. Demikian mungkin dari Ibu saya akhiri. Terima kasih. Mohon maaf dan kekurangan. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih kepada Ibu Kapus Daing sudah memberikan sambutan dan arahan kepada teman-teman Duta Digital. Sebelum Pak Firdaus menjelaskan terkait penggunaan aplikasi, mungkin sebelumnya mohon izin kami mohon Bapak Koordinator TA, Bapak Muklis, untuk berkenan untuk memberikan arahan terkait evaluasi pelaksanaan kegiatan ruang komunitas digital desa. Untuk waktu kami persilakan Pak Muklis. Terima kasih Mbak Mayang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua yang kami hormati. Ibu Kapus, cepat sembuh Ibu, semangat terus, ini tambah semangat. Kami harusnya teman-teman Duta lihat Ibu ini harus semangat nih. Walaupun tidak bisa langsung bertatap muka, tapi melalui virtual ini mengindikasikan bahwa ini sebenarnya substansi yang ada di Desa Cerdas, menggunakan teknologi informasi untuk kita berkomunikasi. Yang saya hormati teman-teman di Pusdaing, Mbak Mayang dan tim PPA, dan semua tim di Pusdaing. Yang saya banggakan teman-teman Duta, yang hari ini ada fase 1 dan fase 2. Fase 1 insya Allah, kalau nggak ada halangan November ini berakhir ya Bu. Fase 2, insya Allah bulan Oktober tahun depan. Fase 2 masih ada waktu. Untuk fase 1, memang sangat mepet waktunya. Cuman kalau kita bisa melakukan implementasi dari peran kita secara baik, kami berkeyakinan apa yang kita sudah rencanakan, sudah bisa kita laksanakan. Ada beberapa hal tadi yang disampaikan oleh Bu Kapus. Pada kesempatan hari ini memang kita dalam proses ini kan. Kegiatan P3PD, khususnya pada kegiatan Desa Cerdas ini merupakan kegiatan intervensi yang sifatnya piloting. Jadi kalau memang ada penyempurnaan itu mengarah kepada kesempurnaan dan keidealan dalam pelaksanaan program. Karena kita tahu bahwa program ini intervensi hanya 2 tahun. Suka dan tidak suka, mau dan tidak mau. Intervensi 2 tahun itu overlap, berhimpitan waktunya dengan perencanaan dan pelaksanaan. Jadi pada kesempatan ini kita berbangga juga nih sudah ada aplikasi yang mengkonsolidasikan proposal. Nah kami melihat dari kalau ini nanti akan dijelaskan oleh teman-teman PPA ya Mbak Mayang. Cuma dari apa yang disampaikan oleh teman-teman proposal melalui Google Form kemarin disampaikan kepada tim, ada beberapa yang memang menjadi catatan. Kami lihat dari analisa yang kita lakukan bersama dengan tim, ada beberapa yang menjadi catatan untuk pelaksanaan kegiatan pada masing-masing ruang komunitas. Kami, izin atas arahan Ibu Kapus, sedang mempersiapkan juga regulasi yang berkaitan dengan bagaimana program ini bisa dilanjutkan pasca intervensi melalui P3PD. Karena kalau hanya di P3PD, maka untuk fase 1 udah habis, berikutnya tidak ada legacy yang kita tinggalkan di desa untuk mereka bisa melakukan intervensi terhadap pelaksanaan kegiatan melalui perbaikan kualitas dari belanja desanya. Nah kita teman-teman, duta dan kader pada ruang komunitas itu diharapkan bisa untuk mengintervensi, menstimulus apa yang menjadi tanggung jawab kita dalam hal bidang pemberdayaan dan bidang pembangunan. Karena di dalam program yang menjadi catatan dari kita bersama di pemerintah pusat adalah belum efektifnya belanja desa. Nah ini disebabkan karena adanya partisipasi yang relatif kurang. Nah ini kan berkaitan nih, partisipasi yang kurang dengan tidak efektifnya belanja, ini menjadi satu indikator yang dilihat oleh pusat menjadi kunci dari keberhasilan pelaksanaan kegiatan pembangunan di desa. Bahwa kita tahu bahwa Undang-Undang Desa memandatkan adanya kewenangan yang dikelola oleh desa. Nah, kewenangan itu pun diikuti oleh kewajiban pemerintah mempersiapkan pendanaan
untuk melaksanakan pembangunan melalui pemanfaatan kewenangan yang diberikan kepada desa melalui mandatori Undang-Undang Desa yang hari ini ada proses revisi di legislatif atau Dewan. Nah, mandat ini yang diharapkan diperankan oleh Kementerian Desa melalui pendampingan-pendampingan. Selalu kami sampaikan pada setiap kesempatan bahwa mandat pendampingan ini itu merupakan kewenangan yang dilaksanakan oleh Kementerian Desa, PDT, dan Transmigrasi. Oleh karena itu kita mengenal adanya tim pendamping profesional, teman-teman PD dan PLD kan. Nah, teman-teman PD dan PLD ini itu dimandatkan untuk memastikan bahwa bidang pemberdayaan dan pembangunan yang merupakan bagian dari kita meningkatkan partisipasi masyarakat di dalam proses pembangunan itu dilaksanakan secara baik. Pada kegiatan pendampingan yang sampai hari ini dilaksanakan oleh teman-teman TPP, bukannya kita sebutkan tidak efektif, tapi lebih pada yang dilakukan oleh teman-teman TPP. Nah, Desa Cerdas, kawan-kawan semua itu merekomendasikan adanya ruang komunitas, adanya pendampingan yang dilakukan hari ini oleh teman-teman duta dan kader. Kemudian adanya kegiatan-kegiatan peningkatan kompetensi masyarakat melalui pelatihan-pelatihan baik virtual maupun yang dilakukan melalui offline atau tatap muka secara langsung. Nah, ini menjadi catatan strategis kawan-kawan semua bahwa nanti pasca program teman-teman pendamping dan teman-teman PSM yang kita rekomendasikan untuk melanjutkan dari program PTKPD melalui kegiatan Desa Cerdas ini. Nah, catatan-catatan dari apa yang disampaikan oleh teman-teman melalui proposal itu sudah mengindikasikan sebenarnya apa yang menjadi hasil pemetaan. Hanya saja Pak Muklis, mohon maaf suaranya hilang, Pak. Pak Muklis, suaranya hilang, Pak. Iya, Suaranya tidak kedengaran, Pak Mulis. Oh, dari tadi nggak kedengaran. Tadi kedengaran Pak, sekarang. Tadi kedengaran, Pak. Ya. Mungkin dari 15 detik yang lalu mulai tidak terdengar. Oh iya, saya kira harus diulang, saya lupa lagi ulangnya. Jadi ada beberapa catatan teman-teman semua untuk proposal yang disampaikan, walaupun nanti tools yang dipersiapkan oleh Mbak Mayang dan PPA, tim PPA itu merupakan instrumen yang untuk memudahkan teman-teman untuk menyampaikan usulan. Cuma dalam hal substansi kami sedikit memberikan masukan pada kawan-kawan semua, utamanya pada usulan-usulan kegiatan. Kita mensepakati di tingkat pusat bahwa kegiatan yang 20 juta itu diharapkan itu minimal ada 4 kegiatan paling tidak dilakukan melalui pendanaan yang 20 juta. Kenapa? Karena ini disampaikan dari sejak awal kawan-kawan semua bahwa dana yang 20 juta ini bukan merupakan satu-satunya sumber yang diharapkan mampu menggerakkan ruang komunitas dalam upaya mengimplementasikan Desa Cerdas. Oleh karena itu teman-teman kan diminta untuk memperkuat jejaring kemitraan. Jejaring kemitraan ini tidak hanya dilakukan melalui pihak-pihak di luar pemerintah daerah, tapi yang paling substansi adalah bagaimana pemerintah daerah melalui EPD bisa bergerak juga mendorong kegiatan atau aktivitas pada ruang komunitas, khususnya pada kegiatan Desa Cerdas. Karena mereka punya kewajiban untuk melakukan pendampingan di dalam peningkatan kapasitas masyarakat dalam rangka meningkatkan partisipasinya. Contoh, dinas atau OPD yang menangani pemberdayaan masyarakat desa itu berkewajiban, salah satu kewenangannya atau kewajibannya adalah menjamin bahwa terjadinya peningkatan partisipasi masyarakat dalam proses pembangunan. Nah, tugas mereka dan kewajiban mereka itu yang kita bantu implementasikan dengan ruang komunitas yang akan kita gerakkan. Nah, ini pertama mungkin yang terdekat di dalam jaring kemitraan itu adalah bagaimana kita menggerakkan OPD yang paling dekat dengan tugas kita,
Dalam hal ini mungkin PMD atau nomenklatur yang berbeda pada kabupaten atau wilayah-wilayah tertentu. Nah, ini kita gerakkan dulu nih, mereka punya kewenangan itu. Nah, ini yang diharapkan bisa mendorong, pertama nanti diharapkan mereka bisa mendorong bagaimana desa memanfaatkan dana desa dan dana yang ada di desa. Bahwa kita tahu tidak hanya dana desa kan yang apa namanya dikelola oleh desa. Ada 7 sumber pendapatan desa yang dikelola oleh desa. Alokasi dana desa atau selain dana desa itu paling tidak ada 40% jumlahnya. Rata-rata 1 miliar kan dana desa. Rata-ratanya 1 miliar kurang lebih. Tapi fluktuatifnya itu di desa mengelola sampai 1,7, ada yang 2 miliar, 1,5 miliar. Nah, yang ini kita coba manfaatkan melalui kewenangan yang dilakukan oleh atau ini mandatkan pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa, karena mereka punya kewenangan. Jadi program kita ini bukan program yang temporer, tapi lebih bagaimana program ini menjadi program yang sifatnya keberlanjutan, yang itu akan dijalankan oleh orang-orang yang ada di desa dan kabupaten. Nah, ini tugas kita yang menjadi legasi. Maka fase 1 harapannya adalah bisa melegasikan apa yang dilakukan hari ini, walaupun dengan segenap keterbatasan yang disampaikan oleh Bu Kapus tadi, kita bisa mendorong desa menjadi kegiatan yang melembaga di situ. Maka target kita yang harus kita lakukan adalah pertama, walaupun ini tidak masuk di dalam agenda yang proposal. Nah, kita harapkan desa sudah memperkuat desanya melalui regulasi desa tentang desa cerdas. Kenapa harus ada regulasi? Karena ini kan belum ada regulasi tingkat pusatnya nih, sedang kita persiapkan. Ketika ada regulasi tingkat desa yang memperkuat kewenangannya melalui desa cerdas, maka kami berkeyakinan legalitas dalam pengalokasian anggaran itu bisa diperkuat. Nah, ini yang kita dorong supaya nanti setelah teman-teman khususnya fase 1 November ini berakhir masa pengabdiannya, berarti bukan berakhir pada desa cerdas, tapi berakhir masa pengabdiannya dalam program, bisa dilanjutkan sebagai bentuk pendampingan yang punya apa namanya tanggung jawab moral terhadap desa-desa yang teman-teman dampingi. Nah, catatan yang kedua apa namanya teman-teman diharapkan bisa memanfaatkan teknologi digital di dalam memberikan pelatihan atau meningkatkan kompetensi masyarakat. Jadi tidak hanya memberikan pelatihan melalui offline, tapi juga diharapkan itu karena kita tahu bahwa RKDD ini bukanlah merupakan apa namanya kegiatan-kegiatan yang permanen dilakukan oleh teman-teman melalui tatap muka, tapi yang sifatnya virtual juga didorong. Nah, kami belum melihat yang virtual ini. Virtual ini kalau bisa diupayakan untuk kita laksanakan juga supaya agenda kerja teman-teman duta pada ruang komunitas ini akan lebih banyak. Makanya di sini kita sepakati di Pusdaing kemarin, kegiatan yang diusulkan oleh teman-teman melalui dana 20 juta itu minimal ada 4 kegiatan. Nah, kemudian manfaatkan teknologi virtual, karena nggak bisa kita hanya offline kan. Nah, kemudian berkaitan dengan apa namanya proyeksi adanya outcome dari kegiatan yang kita lakukan. Mandat kita teman-teman pada ruang komunitas itu, seluruh ruang komunitas itu kalau nggak wajib itu apa namanya ditugaskan kepada teman-teman untuk melakukan literasi digital, karena itu merupakan apa namanya target KPI perubahan yang kemarin kita diskusikan, yang kemungkinan KPI dari desa cerdasnya adalah seluruh desa cerdas melakukan literasi digital, karena di target KPI-nya adalah jumlah desa dan masyarakatnya mendapatkan literasi itu didorong pada pemanfaatan atau pemberian pengetahuan pada masyarakat yang berkaitan dengan teknologi digital atau teknologi informasi. Yang berikutnya, kawan-kawan sekalian, kita melihat ada agenda-agenda kegiatan yang sifatnya tidak hanya digital nih yang teman-teman usulkan. Ada yang bahkan ada kegiatan pelatihan peningkatan kompetensi atau kapasitas dalam pengelolaan komoditi. Ada misalkan usulan kegiatan budidaya jamur merang, budidaya jamur lah. Nah, budidaya jamur itu tidak hanya bicara bagaimana budidaya dilakukan. Nah, kalau nanti teman-teman menemukan usulan teman-teman di antaranya itu pendekatannya adalah pendekatan pemberdayaan yang tidak memanfaatkan teknologi digital, maka yang kami rekomendasikan adalah teman-teman tolong ikuti kegiatan pemberdayaan itu dengan pemberdayaan teknologi digitalnya. Misalkan tadi budidaya jamur merang.
budidaya jamur merang ini kan bisa kita manfaatkan teknologi digitalnya. Teknologi informasi apa yang kita bisa manfaatkan untuk budidaya ini? Pertama mungkin aspek dari pembelajarannya. Ini bisa pakai aplikasi apa yang bisa digunakan oleh teman-teman yang melakukan budidaya di desa itu untuk mendapatkan informasi yang banyak yang berkaitan dengan budidaya itu. Kedua, bagaimana memanfaatkan teknologi informasi untuk mendistribusikan. Ketiga, bagaimana memanfaatkan teknologi informasi untuk memasarkan. Keempat, bagaimana IoT digunakan untuk melakukan kegiatan-kegiatan yang sifatnya meningkatkan produktivitas, misalkan masa tanam dan lain-lain itu bisa pakai IoT kan. Nah, harapan kami teman-teman bisa melengkapinya, usulan-usulan yang seperti yang saya sebutkan tadi. Nah, ini mungkin yang dapat kami sampaikan pada kesempatan ini. Terakhir mungkin Mbak Mayang, untuk perhatian kita semua, karena kita keterbatasan waktu kan. Ini waktu jalan terus. Nah, teman-teman diharapkan tidak bertumpu dengan 20 juta ini aja. Jadi agenda 20 juta ini memang agenda wajib yang nanti akan kita pertanggungjawabkan di dalam pemanfaatan pendanaannya. Tapi agenda-agenda lain yang sifatnya peningkatan kapasitas melalui virtual, melalui kegiatan-kegiatan sifatnya informal meeting misalkan itu diperbanyak. Supaya apa? Supaya kita harapkan sebagian besar masyarakat yang ada di desa itu pertama tahu bahwa di desanya ada desa cerdas. Kedua, tahu mengapa desa cerdas ini dijadikan modeling di dalam kegiatan intervensi melalui program P3PD. Ketiga, mereka paham apa yang menjadi hak kewajiban mereka. Nah, ini yang diharapkan dihasilkan dari apa yang kita lakukan dalam proses pendampingan ini. Nah, saya kira ini Mbak Mayang yang dapat kami sampaikan sebagai bentuk tambahan. Kami menyimak nanti aplikasi yang diberikan oleh teman-teman PPA. Dan catatan terakhir, teman-teman juga diharapkan untuk mengisi instrumen monitoring yang sudah di-share kepada teman-teman. Nah, ini pemetaan awal ini diharapkan bisa nanti di split dalam bentuk konsolidasi pada masing-masing pilar. Nah, ini ada di PPA juga nanti dijelaskan, kemudian nanti ada juga di instrumen monitoring yang kemarin sudah difasilitasi teman-teman fase 1 khususnya untuk melakukan pengisian terhadap instrumen monitoring itu. Nah, kemudian pastikan instrumen monitoring yang diisi dengan proposal yang akan disampaikan melalui aplikasi ini sinergi, jadi nggak tumpang tindih, supaya tidak ada informasi yang tidak seimbang atau berbeda bahkan antara teman-teman yang isi instrumen monitoring dengan yang diisi pada aplikasi PPA ini atau aplikasi proposal ini. Saya kira ini yang dapat kami sampaikan, Mbak Mayang, kawan-kawan semua. Kami menyimak kegiatan ini untuk memahami juga secara substansi tentang aplikasi proposal ini. Terima kasih, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih Pak Muklis atas refreshment-nya ya Pak untuk teman-teman Duta Digital fase 1 dan fase 2. Mungkin sedikit menambahkan ya Pak, mohon izin teman-teman Duta Digital. Jadi kemarin setelah kita lakukan evaluasi bersama Bukapus juga ya, Bukapus, Pak Muklis dan teman-teman tim teknis itu sudah memeriksa beberapa proposal teman-teman yang sudah masuk. Jadi ada beberapa catatan mungkin tadi sebagian sudah disampaikan oleh Pak Muklis. Kemudian yang saya ingin tambahkan sedikit itu terkait dengan jumlah peserta pelatihan. Nah, ini kan ada beberapa proposal yang mengusulkan teman-teman ini mau mengadakan pelatihan pesertanya 50 atau bahkan ada 60. Dan sepertinya kalau kami nilai itu nantinya akan tidak efektif atau kurang efektif ya kalau pesertanya terlalu banyak, sehingga mungkin kita samakan ya dengan standar kalau kita mengadakan BIMTEK ya. Mungkin kemarin pas kader dan duta melakukan bimbingan teknis itu kan satu kelas itu kan teman-teman dibaginya 30 orang gitu. Jadi memang idealnya itu satu kali pelatihan itu pesertanya 30 gitu atau mendekati itu. Kemudian yang tadi Pak Muklis sudah sampaikan ada 4 kegiatan ini di luar dengan kegiatan orientasi. Jadi 4 kegiatan yang minimal ini tidak termasuk kegiatan orientasi, sehingga kalau misalkan ditambahkan kegiatan orientasi atau sosialisasi desa cerdas ada 5 kegiatan gitu. Tetapi
kami harapkan teman-teman duta digital dan kader bisa merancang kegiatan ya lebih dari itu gitu, karena mungkin dukungan 20 juta ini hanya pemantik saja, sehingga teman-teman bisa melakukan kreativitas dan inovasi dengan jejaring di desa maupun di kabupaten. Mungkin itu Pak Muklis, mohon izin sedikit saya tambahkan. Selanjutnya langsung saja ya Bapak Ibu, kita persilakan kepada Bapak Firdaus untuk dapat menjelaskan aplikasi, kemudian fitur-fiturnya, penggunaan-penggunaan kepada teman-teman duta digital. Kepada Bapak Firdaus, kami persilakan. Baik, terima kasih Mbak Mayang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bapak Ibu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, pertama-tama terima kasih. Ini saya ucapkan kepada Ibu Helmiwati, Kapus Daing, Kemendes RI, terus Bapak Arief, kemudian Pak Muklis, dan Mbak Mayang dan Mbak Sari. Terima kasih waktunya untuk saya. Semoga apa yang nanti saya sampaikan ini bisa jadi bermanfaat dan bisa diimplementasikan dengan mudah. Jadi tujuannya BIMTEK ini adalah Bapak Ibu Duta nanti tidak akan kesulitan dalam penggunaan aplikasi. Baik, tidak berpanjang lebar, saya langsung izin share screen. Share screen Mbak Sari. Oke, sudah Pak. Ya, terima kasih Mbak Sari. Iya, sama-sama.